Halo teman-teman, balik lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kah? Tetap semangat kah? Atau putus asa kah? Atau gimana? Jadi hari ini hari ke-11 ya teman-teman ya. Sekarang gue nggak pengen deep talk sih. Gue cuma berbagi pengalaman aja ya guys ya. Sekalian gue pengen ceritain tentang gue selama di perantauan ya. Pokoknya gue bahas pengalaman kerja gue di rantau orang ya guys ya. Tapi ada satu dan lain hal, makanya gue luntang-lantung sampai sekarang. Jadi gue pengen cerita aja pengalaman gue kerja di perantauan ya guys ya. Jadi gue kuliah itu lumayan jauh dari kampung ya guys ya. Dari kampung gue ke perantauan itu gue kuliah sekitar 12 jam ya guys ya. Jadi lumayan capek lah. Berangkat sore, sampainya besok jam 10-11 lah. Antara jam 10 dan jam 11. Jadi gue kuliah di perantauan orang sambilan kerja juga. Jadi skill gue dari SMA itu gue bisa ini ya guys ya, bisa ngedesain. Awal gue belajar desain itu di Microsoft Word. Setelah itu gue coba di PowerPoint, Microsoft PowerPoint, karena ada tools-toolsnya gitu ya. Jadi gue belajar di dua Microsoft itu. Setelah itu barulah gue belajarnya di Photoshop, karena keterbatasan laptop pada masa itu. Ya cuma notebook lah, cuma notebook. Awal-awal belajar di Microsoft Word, naik tingkat PowerPoint, naik tingkat lagi Photoshop. Jadi di perantauan orang itu gue udah tahu dan juga udah punya skill soal desain ya guys ya. Jadi itu modal gue di rantau orang, di perantauan. Sambilan kuliah, sambilan gue buka juga jasa desain. Sambilan gue belajar juga soal editing video. Jadi pertama gue belajar editing video itu di Sony Vegas, kalau nggak salah gue ya guys ya, di Sony Vegas. Habis itu gue nyoba-nyoba juga di KineMaster ya, gimana sih bacanya ya, pokoknya itulah. Setelah gue upgrade laptop gue, baru gue beraniin coba belajar di Adobe Premiere Pro dan juga belajar di Adobe After Effects. Jadi di situ gue udah tahu ngedesain dan juga gue belajar editing video dan editing animasi 2D ya guys ya, nggak 3D, dari After Effects. Karena ada mata kuliah gue juga yang bersangkutan dengan animasi, tapi animasinya itu animasi 2D gitu. Jadi di pertengahan semester gue coba buka jasa-jasa desain gitu ya guys ya, ke teman-teman gue, ke mahasiswa, dan alhamdulillahnya ada. Banyak juga yang minta tolong ya guys ya, dan dibayar juga. Lumayan lah buat bertahan duit makan ya guys ya. Setelah itu gue beraniin juga buka ini jasa editing video, dan alhamdulillahnya ada juga ya guys ya, job masuk. Jadi gue kuliah itu sambilan kerja, ngambil job-job desain ya. Setelah itu gue cari referensi lebih jauh lagi, gue ikut organisasi di luar kampus, dan makin banyak job desain ya guys ya. Begitu terus siklusnya guys, sampai gue di akhir kuliah, sampai gue di tamat kuliah. Setelah itu gue kerja, gue cari kerja. Gue tamat kuliah itu masih dalam keadaan covid sih, masih emang marak-maraknya covid, masih panas-panasnya covid ya guys ya, masih panas-panasnya apa itu, lockdown ya, lockdown. Jadi gue coba cari kerja, dan di situ semuanya mulai lumayan anjlok ya. Job desain juga lumayan turun, job editing video juga lumayan turun. Setelah itu gue coba cari kerja, gue dapat di salah satu percetakan ini, digital printing. Gue kerja di situ, dan sehari itu gue dibayar 20.000 ya guys ya, dengan alasan lagi masa covid, nggak bisa terlalu banyak gaji karyawan. Karena gue juga butuh duit buat makan, ya gue ambil. Walaupun makan gue ditanggung ya di situ, tapi per hari itu gue dibayar 20.000 ya guys ya. 1-2 hari, seminggu, 2 minggu gue kerja di situ, digaji 20.000. Gue coba untuk cari kerja di luar, dan dapat tawaran magang ya guys ya, di salah satu yayasan gitu selama 3 bulan sebagai pemegang medsos yayasan ya.
medsos yayasan, dan juga merangkap sebagai operator desain dan editing video buat konten-konten kreator dia di yayasan itu. Di situ lumayan lah gue digaji, 1 bulan itu ya 1 jutaan lah. Jadi lumayan di masa covid digaji 1 jutaan. Malamnya gue tetap kerja di digital printing, nyari tambahan lah gitu ya guys ya. Tapi gue tetap buka freelance editing video dan jasa-jasa desain ya guys ya. Gue juga tetap buka itu di masa covid. Jadi gue kerja di 2 tempat. Di samping itu juga gue kadang ngasih jajanan juga buat adik gue. Karena itu gue ambil kerja siang malam ya guys ya. Tapi gue digaji cuma 20.000. Tapi di yayasan ini ya lumayan lah 1 juta. Jadi seiring berjalannya waktu gue merasa capek ya guys ya, lumayan capek kerja di digital printing ini karena dibayar 20.000 doang. Karena gue sering nongkrong di warkop ya, jadi dapat tawaran dari salah satu ini yang punya lapak mie ya, kayak mie gitu. Jadi ditawarin malamnya buat jualan mie ya di warkop. Ya gue terima ya guys ya, berdua sama teman gue. Jadi kami jualan di situ malamnya, siangnya gue kerja di yayasan itu, malamnya gue kerja jualan mie, masak mie. Jadi 1 malam itu gaji kami berdua dapat hitung-hitungan sisa dari seberapa banyak yang dikeluarin kayak bahan, mie, seberapa banyak keluar itu dibayar dulu, sisanya baru ke kami. Awalnya itu lumayan lah, 30.000, 40.000. Jadi semakin kesininya covid juga semakin merajalela ya guys ya, orang juga udah jarang ke warkop. Jadi warkop makin sepi dan semalam itu cuma dapat dikit dan kami dapat gajian itu bisa 10.000 1 malam ya guys ya. Dan gitu terus ya guys ya, selama 1 minggu 2 minggu 10.000, 12.000, 15.000. Jadi 1 malam itu dapat segitu ya guys ya. Jadi tetap bersyukur, ya nggak mungkin nggak bersyukur ya guys ya. Jadi lambat laun ya lumayan lumayan capek juga dengan harga segitu ya guys ya. Jadi gua udahan, jadi fokus saja untuk di yayasan ini. Dan di akhir gua magang setelah 3 bulan, dan ternyata yayasan ini juga anjlok ya, dihajar sama covid. Jadi donatur utamanya itu lumayan anjlok juga. Jadi nggak ada dana, makanya gua nggak jadi kepake gitu di situ. Jadi di situ gue udahan, selesai, luntang-lantung, gak ada kerjaan lagi. Gue balik kampung ya guys ya. Karena bertepatan mau bulan puasa, gue balik kampung. Seperti yang pernah gue jelasin di video gue. Gue pengen berangkat lagi ke perantauan orang. Karena mungkin salah satu kesalahan gue juga cerita pengalaman gue di rantau orang. Jadi gak dikasih lagi ke perantauan guys. Disuruh coba cari kerja di kampung sendiri. Dan sampai sekarang nggak ada apa-apa. Ya jadi gitulah guys pengalaman kerja gue selama di perantauan, selama gue kuliah. Dari kuliah sambilan kerja, jadi kerja di tempat lain juga. Pokoknya ngambil banyak tempat kerja lah. Ya sedikit banyaknya lumayan lah. Lumayan sakit ada juga, lumayan capek ada juga, dan lumayan alhamdulillahnya juga ada. Jadi gitu aja guys pengalaman gue di perantauan orang. Gue nggak pengen deep talk sih malam ini, gue cuma berbagi cerita aja. Jadi ya gitu aja ya guys ya. Mungkin sampai di sini dulu guys. Nanti kita cerita lagi ya guys ya, dengan pembahasan yang lain gitu. Pokoknya sesuai janji gue, di akhir tahun gue selesaiin semuanya. Kalau emang gue nggak jadi apa-apa di YouTube, gue udahan. Pokoknya nanti keputusannya di akhir tahun lah ya guys ya. Sebisa mungkin pokoknya gue upload video per hari ya guys ya. Gue cerita, deep talk, ya curhat gitu guys. Ya pokoknya banyak lah. Nanti kita ceritain ya guys ya, berbagi pengalaman. Kalau kalian punya pengalaman ya boleh lah guys berbagi di kolom komentar atau DM gue di Instagram, Messenger gue di TikTok juga. Terserah kalian gimana mau nyamannya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau ada kurang dari gua guys, silahkan berkomentar ya guys ya. Ada masukan dan saran juga tinggalin di kolom komentar. Tapi dengan catatan berkomentar lah dengan yang sopan ya guys ya.
Oke, gua Abraham, see you guys.